Salah satu pertanyaan kritis yang layak diajukan ketika kita menanti pertemuan di antara dua tokoh bangsa, yaitu Prabowo Subianto, Presiden ke-8 kita, dan Presiden ke-5, Megawati Soekarnoputri. Kalau pertemuan itu memang akan terjadi dalam waktu yang tidak lama lagi. Pertanyaannya adalah, apa keuntungan yang akan diperoleh oleh Prabowo Subianto? Dan bagaimana ketika kita melihat selama ini Gibran sebagai wakil presiden yang mendampingi Prabowo ketika ia dicalonkan untuk maju sebagai wakil presiden pendamping Prabowo. Bahkan ketika ia telah ditetapkan sebagai wakil presiden pendamping Presiden Prabowo, ia seringkali dilakukan tindakan-tindakan politik untuk melemahkan posisi politik Gibran. Apakah ketika pertemuan di antara Prabowo dan Megawati, maka sosok Gibran itu layak dijadikan sebagai salah satu alat negosiasi agar pertemuan itu memang pertemuan yang memberikan keuntungan secara politik, paling tidak dalam konstelasi politik nasional, dan bagi Prabowo sendiri yang sekarang adalah the presiden real Indonesia yang menjadi pemimpin politik dan demokrasi di tanah air kita. Bagaimana kita menimbang hal ini? Mari kita diskusikan. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita, mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, Presiden Prabowo Subianto layak untuk memposisikan diri sebagai pemimpin yang real hari ini. Ia adalah presiden definitif kita. Karena itu, berbagai macam dinamika politik di tanah air kita, termasuk kemungkinan-kemungkinan untuk membangun ikatan politik dan bangunan kerjasama politik, dialog politik, silaturahmi politik, atau apapun namanya, termasuk nasi goreng politik yang dihembuskan oleh kita semua untuk memberikan catatan-catatan terkait dengan rencana pertemuan di antara Prabowo dan Megawati Soekarnoputri. Maka pertanyaan yang penting diajukan oleh Prabowo adalah, apa keuntungan secara politik kalau pertemuan dirinya dengan Megawati itu akan terjadi. Dalam konteks ini teman-teman, saya ingin memberikan catatan bahwa seorang yang bernama Prabowo tidak boleh menjadi seorang pemimpin yang terlihat sebagai pemimpin yang hanya dapat dipermainkan begitu saja. Ia harus menjadi pemimpin yang punya target-target ketika ia memposisikan diri sebagai presiden Indonesia saat ini. Karena itu, ketika ada rencana untuk membuat pertemuan di antara Prabowo dan Megawati terlaksana, baik itu dinamakan sebagai nasi goreng politik jilid kedua di antara kedua tokoh bangsa ini, paling tidak saya ingin memberikan catatan bahwa Prabowo Subianto tidak boleh melemahkan dirinya, yang tidak dikesankan bahwa ia bisa dikendalikan oleh para politisi PDIP dengan kepentingan-kepentingan yang hendak dimainkan oleh Megawati, termasuk juga oleh para politisi PDIP. Dalam konteks ini teman-teman, seorang Prabowo Subianto sebagai presiden real kita hari ini, ia harus punya berbagai macam agenda politik yang terencana dan terukur untuk memastikan bahwa target-target politik ketika pertemuan itu akan terjadi, maka target dan agenda politik itu dapat dipastikan tercapai dan memastikan apa yang disebut dengan stabilitas nasional itu dapat terwujudkan demi Indonesia yang semakin baik hari ini dan ke depan. Paling tidak target pembangunan yang dikatakan oleh Prabowo dalam misi dan visinya ke depan, atau visi dan misinya ke depan, itu dapat dicapai dengan seluruh kekuatan politik di tanah air termasuk PDIP. Itu dapat dikategorikan sebagai partai-partai politik atau institusi politik yang mendukung arah kebijakan pemerintahan di bawah Prabowo Subianto. Salah satu agenda politik yang sangat strategis adalah untuk memperlihatkan bahwa Prabowo bukan pemimpin yang dapat dikendalikan oleh realitas politik kita, termasuk oleh para aktor politik PDIP, sekalipun itu adalah Megawati Soekarnoputri, adalah dengan menjadikan salah satu alat negosiasi dalam pertemuan Prabowo dan Megawati itu adalah bagaimana status politik
dalam tanggapan PDIP dan seluruh elit PDIP ketika memandang seorang yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Karena kita ketahui teman-teman bahwa PDIP dan aktor-aktor politik PDIP belum memiliki posisi yang seragam dan sama terkait penerimaan mereka pada seorang yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Ketidakkompakan dalam rangka menerima Gibran itu bisa kita lihat misalnya ketika pemasangan foto yang disandingkan antara Presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka di kantor-kantor resmi milik PDIP seperti sekolah partai di Lenteng Agung. Itu juga memperlihatkan kepada kita teman-teman bahwa ada faksi-faksi dalam tubuh PDIP yang menerima Gibran. Dalam hal ini misalnya faksi yang diketuai oleh atau dikomandani oleh Puan Maharani dibandingkan dengan faksi yang diketuai atau dikomandani oleh Hasto Kristianto yang konon katanya rumornya ia mentah-mentah menolak Gibran Rakabuming Raka fotonya sekalipun ia sudah menjadi wakil presiden definitif untuk disandingkan dengan Prabowo di gedung-gedung yang sangat disakralkan oleh PDIP, yaitu sekolah partai seperti di Lenteng Agung tersebut. Inilah teman-teman yang menurut saya harus secara serius disiapkan oleh Prabowo Subianto agar pertemuan dengan dirinya dengan Megawati Soekarno Putri itu tidak direndahkan dan dilemahkan dengan berbagai macam terminologi politik bahwa seorang Prabowo bisa diatur dan dikendalikan oleh kepentingan elit PDIP atau kepentingan partai PDIP. Tetapi Prabowo sendiri punya semacam kepentingan politik karena posisinya sangat strategis, yaitu sebagai Presiden Indonesia hari ini. Karena ketika ia mau bertemu, salah satu agendanya adalah menjadikan Gibran Rakabuming Raka itu sebagai sarana membangun negosiasi terkait dengan isu stabilitas politik nasional yang hendak diciptakan di balik pertemuan di antara Prabowo dan Megawati. Mengapa? Karena PDIP ketika mau membangun komunikasi dan dialog politik di antara rezim pemerintahan Prabowo dan Gibran, maka tidak bisa tidak seluruh elit dan kepentingan PDIP harus menempatkan seorang Gibran Rakabuming Raka sebagai aktor politik real tanah air yang sekarang menjadi wakil presiden definitif mendampingi Prabowo Subianto. Saya juga tidak menemukan alasan bahwa ketika Prabowo dan Megawati bertemu, maka korban yang akan disasar itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Dan saya tidak pernah membaca bahwa tujuan atau target dari pertemuan itu, apalagi target yang mau disasar oleh Prabowo Subianto itu adalah mendemigrasi atau mendelete atau mengeliminasi posisi Gibran sebagai wakil presiden hari ini mendampingi Prabowo Subianto. Kesan-kesan seperti itu sengaja dihembuskan untuk memperkeruh suasana di balik rencana pertemuan di antara Prabowo dan Megawati Soekarno Putri. Karena itu teman-teman, mari kita tunggu itu kapan akan dilangsungkan. Tetapi saya memberikan pesan bahwa Prabowo Subianto tidak boleh menjadi seorang pemimpin atau presiden hari ini yang lemah dan karena itu bisa dipermainkan secara politik. Ia harus punya agenda politik, salah satunya adalah menjadikan Gibran Rakabuming Raka sebagai alat dan sarana negosiasi untuk mempertanyakan komitmen PDIP dalam mendukung pemerintahan Prabowo dan ia satu paket bersama dengan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Tidak mungkin ada penerimaan terhadap Prabowo tanpa penerimaan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Sebaliknya, penerimaan terhadap Gibran itu memastikan PDIP akan dapat diperhitungkan sebagai salah satu aktor politik atau institusi politik yang dapat bersinergi bersama dengan pemerintahan Prabowo dan Gibran demi stabilitas politik tanah air dan Indonesia yang lebih baik ke depan. Kita tunggu waktu yang tepat kapan pertemuan itu terjadi, tetapi kiranya kita mengharapkan Gibran menjadi salah satu alat negosiasi dan sarana untuk mempertanyakan komitmen PDIP kalau memang mereka ingin menjadi pendukung yang setia terhadap pemerintahan Prabowo bersama dengan Gibran.